Warnanya yang cantik dan bentuknya yang imut menjadikan hewan ini salah satu hewan tercantik di dunia. Dan berhasil membintangi film animasi yang berjudul Minuscule. Hewan ini juga sangat bersahabat dengan petani, karena hewan kecil dan mungil ini memakan serangga dan kutu daun yang sangat merasakan petani. Dia adalah kumbang koksi atau nama kerennya ladybug. Kumbang koksi atau ladybug adalah salah satu hewan kecil anggota dari ordo Coleoptera. Mereka mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan punggungnya yang berwarna-warni, serta pada beberapa jenis yang memiliki bintik. Orang awam menyebut kumbang koksi sebagai kepik karena ukurannya dan periksanya yang juga keras. Namun, kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani karena beberapa anggotanya memangsa serangga-serangga hama seperti kutu daun. Walaupun demikian, ada beberapa spesies koksi yang juga memakan daun sehingga menjadi parasit bagi tanaman. Kumbang ini ditemukan di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah tempat hidup tanaman yang menyediakan makanan. Di dunia ini kurang lebih ada sekitar 5.000 spesies, dan yang terbesar panjang tubuhnya mencapai hampir 1 cm. Kumbang koksi atau ladybug memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari serangga lainnya. Tubuhnya berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya. Sayap keras di punggungnya berwarna-warni, namun umumnya berwarna mencolok ditambah dengan pola seperti totol-totol. Sayap keras yang berwarna-warni itu sebenarnya adalah sayap elytra atau sayap depannya. Sayap belakangnya berwarna transparan dan biasanya dilipat di bawah sayap depan jika sedang tidak dipakai. Saat terbang, dia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat. Sementara sayap depannya yang kaku tidak bisa mengepak dan direntangkan untuk menambahkan daya angkat. Sayap depannya yang keras juga bisa berfungsi seperti perisai pelindung. Kumbang koksi memiliki kaki yang pendek serta kepala yang terlihat bungkuk ke bawah. Posisi kepala seperti ini membantunya saat makan hewan-hewan kecil seperti kutu daun. Di kakinya terdapat rambut-rambut halus berukuran mikroskopis yang ujungnya seperti sendok. Rambut ini menghasilkan bahan berminyak yang lengket sehingga kepik bisa berjalan dan menempel di tempat-tempat sulit seperti di kaca atau di langit-langit. Mayoritas dari kumbang koksi adalah karnivora yang memakan hewan-hewan kecil pengisap tanaman semisal kutu daun. Larva dan kumbang koksi dewasa dari spesies yang sama biasanya memakan makanan yang sama. Kumbang koksi makan dengan cara mengisap cairan tubuh mangsanya. Di kepalanya terdapat sepasang rahang bawah untuk membantunya memegang mangsa saat makan.
Dia lalu menusuk tubuh mangsanya dengan tabung khusus di mulutnya untuk menyuntikkan enzim pencernaan ke tubuh mangsanya, lalu mengisap jaringan tubuh mangsanya yang sudah berbentuk cair. Seekor ladybug atau kumbang koksi diketahui bisa menghabiskan 1000 ekor kutu daun sepanjang hidupnya. Beberapa jenis kepik semisal kepik Jepang dan kepik dari spesies Epilacne admirabilis diketahui sebagai herbivora karena memakan daun. Kepik tersebut biasanya meninggalkan jejak yang khas pada daun bekas makanannya karena mereka tidak memakan urat daunnya. Seperti kebanyakan serangga dan hewan, kumbang koksi di wilayah 4 musim juga melakukan hibernasi. Kepik koksi biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu atau timbunan daun saat berhibernasi. Selama periode tidur panjang itu, mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya. Hewan-hewan yang memangsa kumbang koksi umumnya adalah hewan-hewan pemangsa serangga seperti burung dan laba-laba. Kumbang koksi memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Bila merasa terancam bahaya, ia akan berpura-pura mati dengan cara membalikkan tubuhnya dan menarik kakinya ke dalam. Sebagai mekanisme perlindungan lebih lanjut, ia akan mengeluarkan cairan berwarna kuning dari persendian kakinya. Cairan ini memiliki bau dan rasa yang tidak enak sehingga jika berhasil, pemangsanya tidak jadi memakannya karena tidak tahan dengan cairan tersebut. Betina yang baru bertelur di suatu tanaman akan meninggalkan pola gigitan pada daun agar tidak ada betina lain yang bertelur di tanaman yang sama. Di wilayah 4 musim, jika ladybug betina tidak berhasil menemukan tanaman yang cocok hingga menjelang musim dingin, maka ladybug betina akan menunda pelepasan telurnya hingga musim dingin usai. Telur ladybug berbentuk lonjong dan berwarna kuning.
Telur-telur ini biasanya menetas sekitar seminggu setelah pertama kali dikeluarkan. Larva ladybug memiliki penampilan bertubuh panjang, diselubungi bulu, dan berkaki 6. Larva ini hidup dengan makan sesuai makanan induknya, dan ketika mereka bertumbuh semakin besar, mereka melakukan pergantian kulit. Larva yang sudah sampai hingga ukuran tertentu kemudian akan berhenti makan dan memasuki fase kepompong pada usia 2 minggu sejak pertama kali menetas. Kepompong ini biasanya menempel pada benda-benda seperti daun atau ranting dan berwarna kuning dan hitam. Ladybug dewasa selanjutnya akan keluar dari kepompong setelah sekitar 1 minggu. Sayap depan ladybug yang baru keluar masih rapuh dan berwarna kuning pucat, sehingga ia akan berdiam diri sejenak untuk mengeraskan sayapnya sebelum mulai beraktivitas. Ladybug memiliki sejarah hubungan yang cukup baik dengan manusia. Banyak orang yang suka menangkap dan mengoleksi mereka karena tertarik akan motif dan corak sayapnya yang beraneka ragam. Ladybug di beberapa negara juga dianggap sebagai hewan yang membawa keberuntungan. Di Jerman misalnya, jika ada ladybug yang terbang memasuki rumah, maka keluarga yang tinggal di dalam rumah itu dipercaya akan menjadi kaya raya. Ladybug atau kumbang koksi juga dikenal sebagai salah satu pembasmi hama ramah lingkungan. Sekitar abad ke-19, perkebunan buah di wilayah Asia dan Amerika Serikat diserang oleh hama serangga yang dikenal sebagai sisik bantal kapuk dan sempat menyebabkan kerugian besar. Hama ini sebenarnya adalah sejenis kutu daun yang hidup dengan mengisap sari tanaman dan membentuk semacam lapisan bersisik di sekitar untuk melindungi dirinya. Hewan ini terbawa tanpa sengaja dari Australia hingga sampai di wilayah perkebunan di benua lainnya. Para ahli selanjutnya mencari cara untuk membasmi hama itu. Mereka akhirnya menemukan bahwa di habitat aslinya di Australia, sisik bantal kapuk memiliki pemangsa alamiah. Ladybug itu lalu dibawa ke perkebunan buah yang diserang oleh hama sisik bantal kapuk pada tahun 1888 dan dalam waktu 2 tahun cara itu telah berhasil menekan populasi serangga hama tersebut. Ladybug ini pun selanjutnya menjadi salah satu contoh keberhasilan pengendalian hama dengan memanfaatkan perilakunya dalam rantai makanan. Namun, tidak semua ladybug membawa manfaat bagi manusia. Beberapa spesies ladybug, semisal Epilacna admirabilis, diketahui memakan daun tanaman budidaya semisal daun terong, sehingga merusak tanaman dan dalam hal ini merugikan petani. Jika teman-teman suka videonya,
Jangan lupa like, share kepada teman-temanmu ya. Sampai jumpa lagi.